Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat Asa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang insya Allah memberikan berkah pada kita semua. Dan tidak lupa kita bersolawat atas kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam. Selamat sore Sobat Asa semuanya yang bergabung lewat live Speak Facebook ke Radio Asa. Juga selamat sore dan selamat bergabung buat Sobat Asa yang gabung dari Radio Asa, Sambung Selaksa Asa Indonesia. 1 jam ke depan Karos akan menemani acara sore kita seperti biasa, ngaji Sabtu sore bersama EKD Kota Blitar alias Ngasor ya. Di edisi 19 Februari 2022 kali ini ada wajah baru ya, Karos mengisi di Ngasor juga. Hari ini dengan tema berinteraksi dengan Al-Quran bersama Ustadz Haji Muhammad Saihu Wicaksono, Dai IKADI Kota Blitar. Dan acara ini disupport penuh oleh BSMI Kota Blitar, Al-Fikri, BSMI Mart, BNC, Kota Amal Indonesia, LMI, tentunya juga IKADI Kota Blitar. Tentu saja Sobat Asa bisa berpartisipasi penuh dalam acara ini, acara Ngasor edisi 19 Februari 2022 dengan melontarkan pertanyaan di kolom komentar fanspage Facebook ke Radio Asa FM ataupun SMS atau WA chat ke nomor 085 7079 41029. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam. Dan langsung saja daripada berlama-lama karena kita sudah masuk ke menit 8 lepas dari jam 16 alias jam 4 sore lebih 8 ya. Ini Kak Ros mau kenalan dulu sama Ustadz kita hari ini, Ustadz Saihu Wicaksono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu di sini ya setelah berwaktu-waktu ya. Sudah lama sekali Kak Ros hanya memandang lewat flyer. Iya. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ini melanjutkan materi-materi kita sebelumnya ya, iya. Yang Kak Ros baru pertama kali ini juga loh ikutan. Gimana Ustadz? Hari ini secara garis besar kita akan ngobrolin tentang apa Ustadz? Iya, kita akan ngobrol ini pertama bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran tadi ya, seperti yang tadi diungkapkan gitu. Iya. Iya. Kenapa kita mesti harus berinteraksi dengan Al-Quran? Kira-kira kenapa ya? Mungkin ada yang tahu. Kalau saya ya karena di sini cuma ada kita berdua Ustadz. Iya. Dan satu orang di balik layar ya. Kenapa kita harus berinteraksi? Karena semua tuntunan ada di situ Ustadz. Iya betul sekali, bahwa ini yang membuat aturan adalah yang membuat kita semua yang menciptakan alam semesta. Nah ini bikin aturan. Kalau saya sering mengilustrasikan gini. Kayak kalau kita punya sepeda motor Honda ya, merek Honda ya, merek Honda itu sebut merek ya Ustaz. Ya, misalnya itu contoh misalnya. Iya. Kalau kita menggunakan sepeda motor itu bisa awet, Honda itu servisnya, penggunaan dan sebagainya, tentunya harus menggunakan petunjuk dari perusahaan itu gitu. Betul. Tapi kalau dengan merek lain digunakan adalah petunjuk dari Suzuki misalnya, mungkin akan cepat rusak. Itu selalu itu ilustrasi. Karena tidak cocok itu tadi ya Ustaz. Iya, karena nggak sesuai. Nah, sementara kita itu adalah yang menciptakan zat yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pengen aman, pengen selamat, tidak hanya di dunia loh ya, sampai nanti di akhirat kelak, itu tentunya
mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini yaitu berupa apa? Al-Qur'an. Iya, betul sekali, berupa Al-Qur'anul Karim begitu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita itu bisa berinteraksi, lebih enjoy, lebih semangat dengan Al-Qur'an ya, kira-kira kalau menurut jenengan kira-kira gimana? Dan saat ini kita jadi ngobrol ya, tips and triknya jadi dari kita berdua ya Ustaz. Iya, mungkin nanti ada yang ikut-ikut juga nggak apa-apa. Boleh ya, langsung komen-komen di bawah ini. Kalau dari Karo sendiri sih nggak tahu ya Ustadz, ini betul apa betul ya. Mungkin pengalaman aja nggak apa-apa. Bagaimana kita lebih berinteraksi dengan Al-Quran ya Ustadz ya. Ya dengan kalau Karo sendiri ya, itu biasanya dari guru ngaji Kak Ros tuh kasih tahu ayat-ayat yang memotivasi. Iya, dari situ kita sedikit membaca. Awalnya kan belum terbiasa ya Ustadz ya. Iya. Jadi memang betul sekali, kita yang pertama tentunya harus memahami keutamaan membaca Al-Qur'an. Misalnya apa yang diketahui keutamaan membaca Al-Qur'an? Keutamaannya? Iya. Keutamaannya, aku pernah diajarin Ustaz. Misalnya ini kita kayak free test ya, free ini. Nerdek aku Ustaz ya. Santai aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, ini ngobrol aja ya. Ya kayak Rasulullah kan telah mengilustrasikan ya, barang siapa membaca Al-Qur'an satu hurufnya dapat apa? Pahala. Dapat pahala berkali-kali lipat berapa? ya. Kira-kira 17. Berapa Ustaz? Satu hurufnya 10 kebaikan. Satu huruf 1 kebaikan, 1 kebaikan nilainya sama dengan 10 hasanah, 10 kebaikan. Artinya apa? Berarti kalau kita membaca misalnya alif lam mim itu berapa huruf? 3. 3 huruf. Itu kan sebentar ya bacanya, nggak ada 1 jam ya, berapa detik saja kan gitu. Itu dapat berapa kebaikan? 3 kali 30. Sudah banyak banget gitu. Nah, kalau seandainya pahala yang telah diberikan Allah begitu banyak, sementara kita ogah-ogahan nggak membaca Al-Qur'an, kira-kira yang rugi siapa ya? Iya, kita sendiri. Kita sendiri, betul sekali. Itu salah satu contoh, mungkin yang lainnya banyak, mungkin jenengan semua pendengar semuanya itu bisa melihat atau bisa mengkaji sendiri, banyak kitabnya juga, dan mungkin di internet juga banyak, tinggal klik doang. Sekarang itu enak sekali, klik bisa ketemu, insya Allah begitu. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kalau jenengan sendiri cara kita interaksi dengan Al-Qur'an itu kira-kira salah nggak apa-apa ya? Caranya berinteraksi Ustaz. Caranya berinteraksi. Atau selama ini pengalamannya itu gimana? Kalau dulu pernah mentarget Ustaz. Dalam sehari apa yang harus kita baca, berapa halaman begitu. Nanti planning. Kalau Karo sendiri mungkin nambah hafalan gitu Ustaz. Oh, bagus sekali, alhamdulillah ya. Tapi ya nyubi banget masih. Terus sampai sekarang sudah terbiasa ya, insya Allah. Insya Allah masih turun naik Ustaz. Alhamdulillah ya, memang kita harus pertama tentunya komitmen dengan diri sendiri. Kalau kita tahu keutamaannya begitu banyak sekali, rumah yang biasa gunakan untuk baca Quran, zayyinu buyutakum bitilwatil Quran, bahwa hiasilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Atau bahkan Rasulullah juga mengilustrasikan ada 4 kelompok orang yang dirindui surga. Pernah dengar nggak hadis itu? Ya, al-jannatu mustaqodila arba'ina nafar, bahwa surga itu rindu kepada 4 kelompok. Pernah dengar itu? Pernah. Oh, pernah. Kira-kira yang pertama apa? Yang di masjid itu bukan Ustaz? Bukan. Yang pertama adalah tahlil Quran. Jadi yang dirindui surga yang pertama adalah tahlil Quran. Tahlil Quran itu apa kira-kira? Orang yang taktil dalam Al-Quran. Kalau tilawah itu apa? Tilawah membaca. Berarti tahlil Quran yaitu orang yang membaca Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran itu dirindui surga. Mungkin ini harus kita dalami baru membaca toh. Nah, makanya kita harus membiasakan diri, komitmen pada diri kita sendiri. Kalau orang Jepang itu mungkin melatih, kenapa sih orang Jepang itu rajin sekali, bekerjanya itu luar biasa, kayak siang hari bekerja penuh, kayak nggak ada capeknya, itu kenapa? Ya ternyata ada latihannya. Loh, latihannya gimana? Sejak kecil itu mereka itu melatih anak-anak itu 1 menit
menit untuk berkarya, 1 menit awalnya gitu. Tapi istiqomah atau secara rutin continue. Terus besoknya ditambah mungkin 2 menit, 3 menit. Akhirnya nggak ngitungin menit sehingga makin lama makin banyak. Artinya begitu juga kalau kita membaca Al-Qur'an. Awalnya mungkin 1 halaman dulu nggak masalah. Diistiqomahkan dulu misalnya pada maghrib atau pada subuh, mana yang paling enak. Terus itu kalau sudah terbiasa paling nggak 1 bulan lah ditambah 1 halaman lagi. Kok enak tambah lagi. Nah kira-kira itu nanti 1 juz itu menjadi ringan atau berat? Menjadi ringan lama-lama. Insya Allah menjadi ringan. Apalagi ada temennya ya Ustadz. Apalagi ada temennya. Temennya. Itu lebih termotivasi, lebih semangat gitu. Makanya kenapa kalau di pondok itu anak-anak itu rajin untuk baca. Karena apa? Ada lingkungan yang sangat mendukung ya. Betul sekali. Kalau kita pengen membentuk diri kita itu paling ada dua hal poin itu yang terpenting. Yaitu apa? Yang pertama ada al-fahmu. Al-fahmu itu adalah memahami. Ya. Kemudian yang kedua adalah bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Makanya lingkungan itu kita bentuk, kita ciptakan. Waduh, saya nggak punya lingkungan. Ya lingkungan nggak harus lingkungan masyarakat luas, nggak harus. Bisa lingkungan teman terdekat, keluarga, atau kalau kos-kosan atau siapa aja 1, 2, 3 orang juga nggak masalah, nggak harus banyak kan gitu. Nah sekarang bagaimana kalau kita berinteraksi dalam Al-Quran itu caranya gimana kan gitu? Yang pertama kan interaksi dalam Al-Quran itu yang pertama dengan bitilawatan kan tentunya. Dengan membaca. Itu tadi dibiasakan dulu. Kalau sudah begitu, insya Allah interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih enjoy, enak, nikmat begitu. Nikmat nggak kira-kira baca Al-Quran itu? Insya Allah. Kalau sudah terbiasa enak. Kalau nggak terbiasa? Iya, masih terpaksa Ustaz. Kadang-kadang berat ya. Iya. 1 juz itu kan sebenarnya kan nggak ada 1 jam ya. Sebenarnya buat yang lancar ya Ustaz. Yang nggak lancar paling 45 menit sudah selesai biasanya kan gitu. Itu yang nggak lancar. Kalau yang lancar kadang-kadang sekitar 20-30 menit sudah selesai. Insya Allah gitu, karena sudah lancar. Makanya kalau sudah terbiasa seperti itu enak gitu. Kemudian yang kedua berikutnya adalah dengan cara difahami. Fahman ya, difahami. Nah inilah mungkin barangkali ya salah satu poin yang mungkin nanti ada satu tip ya, bagaimana kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan cara yang cepat gitu. Karena kayak ilustrasi kemarin ya, sebelum pertemuan sebelumnya itu. Itu kalau kita mau ke Jakarta itu kan ada caranya. Caranya kan naik apa? Kalau jalan kaki lama banget kan gitu. Naik sepeda motor ya. Ada naik apa? Naik bis, naik kereta, itu agak cepat sedikit. Nah, yang paling cepat naik pesawat kan gitu. Nah, kalau dalam metode namanya metode itu adalah cara kan gitu. Iya, betul. Kayak kita tadi cara naik itu tadi kan gitu. Nah, pengen cepat metodenya gimana? Ya berarti metode yang cepat. Nah, metode yang cepat apa? Nah, ini ada penawaran ini. Dari metode Ustadz apa? Ini Metode sekejap. Wah, luar biasa. Dari namanya aja kling kan gitu. Sudah bisa nyampe kan gitu, insya Allah dari namanya saja ya. Sekejap saja begitu. Sekejap saja ya. Sekejap. Nah, termasuk kita hidup di dunia itu kan sebenarnya hanya sebentar ya, sekejap ya. Iya enggak? Sampai Rasulullah mengilustrasikan di surat apa itu? Al-Asri ya. Gimana bunyinya Al-Asri? Wal asr, innal insana lafi khusrin illa. Iya, terus? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya, luar biasa ya. Insyaallah beri plus buat Kak Ros ya. Di awal tadi ada wal asri ya. Apa punya wawu apa? Kira-kira salah enggak apa-apa? Wawunya apa? Wawu kosam. Artinya apa tadi? Artinya aja dah, nggak usah istilah Arabnya. Waduh, saya bukan lulusan pondok. Tahu ya Ustaz ya. Artinya apa? Demi masa. Demi masa. Kan gitu. Ada lagunya Ustaz itu. Gimana? Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Iya, betul sekali. Beri aplaus. Wah, enak sekali suaranya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, di situ wal asri demi masa. Kenapa sih Allah kok sampai bersumpah demi masa? Artinya masa itu sangat penting sekali. Iya. Apalagi masa di dunia itu hanya sekejap sebentar. Ilustrasinya kan seperti Rasulullah itu menunjukkan satu tunjuk jari ini, kemudian dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat. Nah, sisa air ini, kata beliau, sisa air inilah waktu kita di dunia. Air yang luas di lautan itu adalah waktu kita di
di akhirat. Sehingga ilustrasi bayangan bandingan kalau mungkin orang matematika itu mengatakan bahwa 1 hari di akhirat sama dengan, ada yang tahu? Jangan tahu? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Oh, di bumi. 1000 tahun di bumi. Gimana tadi, Ustaz? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Kita bisa bayangkan 1 hari di akhirat 1000 tahun di bumi. Sementara selama usia itu kita rata-rata berapa? 60. Ya, 60. 100 sudah luar biasa lama kan gitu. Sehingga kalau dijamkan kira-kira kan 1 jamnya akhirat itu sama dengan berapa tahun di bumi? Kira-kira 43, sekian tahun di bumi. Berarti hidup kita di dunia kira-kira berapa? Hanya 1,5 jam saja. Kalau 2 jam kan 80 lebih ya. Kalau 60 kan 1,5 jam saja. Pinter banget ini Ustadz matematika. Iya. Dulu agak suka matematika gitu. Agak suka ya. Tapi ketika kuliah ngambil jurusannya beda. Apa Ustadz? Jurusan PAI. Dulu saya di SMA saya jurusannya fisika ya. Suka gitu. Ternyata tidak dilanjut. Nah, kita kembali sini. Apa artinya ini? Kalau kita di dunia itu hanya untuk main saja. Nah, ini kan ujian anak-anak sekarang kan, hanya untuk main-main. Baca Al-Quran itu kayak 1 jam itu terasa lama sekali. Iya, main lama satu jam terasa sebentar. Ya enggak main kita. Anak-anak saya pernah survei ke anak-anak. Yuk, anak-anak coba kamu baca Al-Quran berapa 1 hari? Enggak ada yang 1 hari 1 jam, itu jarang banget gitu. Jarang ada banget. tapi jarang. Tapi coba kalau lihat WA, main game, awalnya main game, saya tantang, main game 1 jam cukup? Jawabnya apa? Kurang. Pasti kurang. 2 jam cukup? Kurang. Berapa jam? Lama. Seolah-olah sehari itu habis untuk main game. Nah, inilah lain pun kehidupan di dunia itu adalah ujian dengan permainan belaka. Sekarang terbukti kan gitu. Nah, supaya kita selamat tentunya kita bisa memahami ini gitu. Ini kayaknya tema buat hari ini nih relate banget ya sama saya nih ya. Kayak terpentok. Kan ini sebenarnya bukan jenengan saja, saya juga menasihati untuk diri saya sendiri. Kayak Masya orang Allah. menunjuk itu. Kalau kita menunjuk orang itu 1 ya, kembalinya berapa? 4. Iya. Nah, itu. 3, 4. Makanya kalau kita pengen memperbaiki diri itu, hakikatnya itu adalah nasihat orang lain kan gitu. Iya. Sehingga apa? Termotivasi untuk mampu untuk mengerjakan itu. Iya, bahkan sekarang kalau kurang motivasi dalam baca Al-Quran ya Ustadz ya, ada komunitas-komunitas ya. Iya. Nggak cuma tahajud berantai aja, Al-Quran juga sudah banyak ya Ustadz. Alhamdulillah, ini yang kita syukuri. Banyak ada kesempatan WA atau grup-grup itu untuk kebaikan kan gitu. Itu luar biasa ya, kami berikan selamat bagi orang yang menggunakan itu. Tapi kira-kira jumlah persentasenya kira-kira banyak nggak Mbak? Sebenarnya banyak yang daftar kemudian Ustadz ya, tapi istiqomahnya itu loh Ustadz. Apalagi dibanding dengan yang enggak ya. Iya, banyak yang enggak pastinya Ustadz. Beberapa hari lalu saya lihat di YouTube itu ya, ketika ada seorang ustadznya tanya, coba itu mahasiswa nggak saya sebutkan, maksudnya banyak banget, sekitar 600 yang hadir. Tanya, siapa di antara kalian yang sudah membaca Al-Quran plus terjemahannya khatam? Angkat tangan. Berapa yang kira-kira jenengan saya angkat tangan dari 600 orang? 2 paling 1. Hampir betul. 3 orang. Oh, Masya Allah. Apa artinya ini? ya limited banget Ustadz ya. Padahal Al-Quran itu apa tadi? Apa tadi? Petunjuk ya. Petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk ini, hakikatnya untuk kepentingan kita manusia sendiri supaya kita selamat. Selamat dari mana? Api neraka. Selamat dari siksa api neraka. Nah, Masya Allah. Nah, sekarang kita satu tadi apa? Tilawah. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, dengan bitahfid tadi. Wah, menghafal tadi. Ini hafalannya terus berjalan nih ya. Saya Alhamdulillah sedikit-sedikit tapi mantap ya Ustadz ya. Enggak apa-apa ya. Justru untuk saya yang terbaik itu istiqomah. Iya. Ya.
Jadi menghafal Al-Quran itu nggak usah tergesa-gesa, sedikit aja, satu ayat nggak apa-apa, satu ayat satu baris nggak apa-apa, tapi istiqomah. Nanti kan hafal diulang lagi. Kalau berhafal gimana? Iya berhari-hari nggak masalah gitu, daripada buahnya terus kemudian lupa. Akhirnya nggak dimuraja, banyak lupanya. Nah ini kalau kita menghafal misal juz 27 gitu ya, lah ini 29-nya ini ada agak-agak hilang. Iya, bogang-bogang gitu ya. Biasanya tertumbuk-tumbuk. Iya. Itu sebenarnya permasalahannya itu di murojaah sebenarnya. Dan memang banyak tips ya sebenarnya dalam menghafal Al-Quran itu, bahwa kalau kita satu hari, misalnya satu hari itu hafal ya beberapa ayat gitu. Itu kalau yang bagus ya paling nggak 2 jam berikutnya itu di murojaah selama satu pekan. Ya paling enggak begitu. Itu nanti akan. Tapi kalau sudah begitu apakah dibiarin? Enggak. Paling enggak setiap sehari sekali atau 2 hari sekali, maksimal itu 3 hari itu. Enggak boleh lebih. Kalau lebih nanti hilang. Iya, enggak hanya hilang. Nanti kita nanti mengulangi lagi seperti hafalan baru lagi. Itu bitahfidz dengan menghafal. Makanya saya lebih suka untuk kalau menghafal itu nggak usah tergesa-gesa, yang penting melekat dulu, terus kemudian menjadikan pembiasaan untuk murojaah dari awal yang kita hafal sampai yang terakhir, sehingga itulah usaha-usaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan tahfidz dengan menghafal itu. Kelihatannya enak gitu, tapi prakteknya susah sekali. Bukan susah sebenarnya. Gimana Ustaz? Perlu perjuangan. Nama lain itu Ustaz. Iya. Lebih mudah menghafal memang daripada murojaah itu. Iya. Menghafal barangkali banyak yang 1 jam nggak sampai sudah 1 halaman, setengah jam ini sudah. Apalagi anak-anak ya Ustaz. Iya, luar biasa sekarang banyak ini. Yang mudah-mudahan istiqomah. Tapi itu tadi murojaahnya itu yang lemah kadang-kadang. Ya oleh karena itu yang terpenting adalah kita bisa memurojaah. Murojaah itu bisa dengan berbagai cara sebenarnya. Bisa dengan kalau punya teman bersaut-sautan supaya menarik, atau kalau kita sendirian bisa mungkin dari rumah ke kantor juga murojaah semampunya, atau digunakan dalam sholat sunnah. Jangan untuk ngimami. Ya enggak apa-apa untuk ngimami, tapi sedikit aja, enggak usah semuanya kan gitu. Nanti ngimami 1 juz, makmumnya pergi. Kalau dia mulai enggak masalah. Satu rakaat bisa 1 juz boleh lah gitu. Itu tadi yang ketiga, interaksi ketiga dengan cara apa? Menghafal. Pertama tadi apa? Tilawah. Yang kedua memahami artinya. Yang ketiga tahfidz. Iya. Yang keempat Ustaz? Kira-kira tahsin. Bukan. Ini sudah kita anggap tahsin itu sudah selesai. Oh, tahsinnya udah selesai. Tahsin itu apa sih? Tahsin itu dengan tartil membaca Al-Quran. Iya, berarti yang pertama kan? Berarti sebelum pertama, ya itu bagaimana kita membacanya bagus tahsin itu kan gitu. Kita anggap itu selesai. Ya yang keempat adalah dengan dilaksanakan. Ya, jadi setelah difahami, dihafalkan, dibaca, terus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, kalau nggak dilaksanakan gimana? Gitu. Wah berat ya. Iya memang harus dilatih, meskipun sesuai kemampuan kita masing-masing, sesuai porsinya kan gitu. Ini bapak saya nonton di rumah nih pasti ketawa-ketawa nih. Iya. Kenapa kok tertawa? Iya, saya kan kurang Ustadz. Kurang istiqomah. Berarti ini tambahan untuk motivasi supaya bisa istiqomah. Iya. Ya memang amalan terbaik itu nggak perlu banyak, langsung banyak, nggak sedikit aja tapi istiqomah. Kayak saya sering mengilustrasikan begini. Meja itu kalau nggak dibersihkan itu, kalau nggak disulai ya, nggak dibersihkan ya, 1 bulan itu kira-kira kelihatan nggak debunya? Iya banget loh Ustaz. Banyak banget. Ngetel ya. Padahal datangnya kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Itu debu loh ya, debu. Nah, bagaimana dengan hafalan kita kan gitu. Ya makanya kalau kita 1 ayat misalnya hafal kita 2 hari 3 hari nggak masalah kan, kita baca ulang-ulang 1 hurufnya sudah dapat berapa tadi? 10 kebaikan yang luar biasa istimewa loh. Ya jadi tidak tidak berapa ayatnya dalam hadis itu, tetapi huruf gitu. Ini berarti kesempatan kita semua untuk selalu mengulang-ulang. Kalau yang punya hafalannya ya, kalau belum punya berarti bacaan
Qur'annya. Terus diusahakan untuk difahami. Sekarang kan enak sekali menghafal Qur'an kan, baik dengan apanya di YouTube banyak sekali ustadz yang bahas tafsir. Tinggal dengarkan klik sudah bisa. Iya, kalau mau tafsir nggak usah beli, download banyak. Selesai. Enak banget gitu. Cuman permasalahannya mau apa enggak? Kembali ke diri kita masing-masing ya, Ustaz. Yang sering di-download apa kira-kira? Ya lagu, Ustaz. Kalau ada Quran tuh dilewati dulu nih. Mungkin ya, itu kebanyakannya dari kita ya. Baik, kita lanjutkan ya. Iya, yang sekejap tadi ya, Ustaz. Sekejap tadi. Kalau kemarin itu sebenarnya kita sudah mengaji gini. Metode sekejap itu adalah metode kilat, cepat. Sehingga tidak harus dari lulusan pondok pesantren. Tidak harus seorang berbackground pendidikan agama. Bahasa Arab, pendidikan agama atau bahasa Arab itu enggak harus. Tetapi yang dibutuhkan adalah keistiqomahan, kesungguhan dalam mengkaji, mempelajari metode ini. Kenapa? Karena ternyata dalam Al-Quran itu memang Allah telah memberikan kemudahan untuk selain menghafal ya, memahaminya itu juga sebenarnya diberikan kemudahan. Nah, di metode ini mungkin cara penulisan di mushafnya itu berbeda-beda. Artinya beda itu dengan kasih warna-warni gitu. Kalau kemarin sebenarnya kita sudah bahas bersama Pak Gede itu, insya Allah secara sekilas mungkin mengingatkan ulang. Di situ ada pola warna hijau, ada pola warna merah, ada pola warna biru, dan juga ada pola warna hitam. Pola hijau ini adalah mungkin kita mengilustrasikan dengan hijau itu gambarannya kalau kita ke gunung itu kan hijau kan? Iya. Nah, artinya apa? Itu Indonesia banget. Artinya apa? Kalau di mushaf yang berwarna hijau di dalam metode sekejap itu sudah nggak perlu diterjemahkan, sudah bisa gitu. Itu metode itu. Kira-kira misalnya kalau dalam surat Al-Baqarah ya, yang ayat di halaman ketiga itu, Alkitab itu kan berwarna hijau. Itu orang Indonesia sudah paham nggak? Kitab ya, karena kitab. Kitab, paham nggak? Paham. Ya paham. Ya, itu warnanya hijau di sini. Oke. Dan di situ banyak sekali warna-warna hijau dalam Al-Quran itu. Iya. Nah, itu secara sekilas. Kemudian yang kedua adalah dengan metode pola warna merah. Nah, iya. Pola warna itu kalau dalam metode ini itu dikumpulkan. Atau mungkin sebelum ke sana mungkin saya mengingatkan ulang, pola merah itu diilustrasikan dengan sel darah merah. Sel darah merah yang ada dalam diri kita itu banyak apa sedikit, Mbak? Banyak sekali kan gitu. Berarti apa? Al-Quran yang di dalam metode sekejap berwarna merah itu sangat banyak banget. Banyak sekali. Nah, dengan banyaknya ini bukan berarti harus menghafalkan kosakata yang banyak sekali, enggak. Ternyata dikemas dikemas dalam satu halaman atau 2 halaman sebenarnya. Tapi yang sering yang satu halaman yang sering keluar itu dengan istilah adalah kertas ajaib. Itu sekitar 100 kata. Kayak terminologi bahasa begitu ya, Ustaz? Iya, kertas kita 100. Kamus. Misalnya itu kalau kemarin misalnya dari 100 itu kita pelajari dengan sangat mudah. Dengan cara apa? Ya kalau Kak Ros itu suka lagu itu dengan pakai lagu. Misalnya ini. Ya saya bukan artis ya, nggak bisa nyanyi bagus ya. Mungkin karena metode harus belajar kan gitu. Misalnya saya juga belajar metode tamyiz. Metode tamyiz itu dengan menggunakan lagu-lagu gitu. Ya bisa nggak bisa harus bisa, meskipun mungkin sumbang-sumbang. Yang penting bukan lagunya kan, yang penting memahami. Sehingga dalam metode ini juga ada peserta yang nggak bisa juga, nyanyinya nggak bisa, nggak masalah. Yang penting bisa paham, itu yang terpenting ya. Paham misalnya ya, Ustaz. Yang di baris 1 itu. Ini mengingatkan ulang aja ya. Dengan libakilah bagi wadan ala atas labukan gitu. Coba
Kak Ros bisa? Saya belum hafal nadanya Ustaz. Bi dengan li bagi la bagi gitu. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Coba sekali lagi. Bi dengan li bagi la bagi. Coba. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Ya, itu diulang-ulang. Oh iya. Setiap hari kalau kita malas untuk menghafalkan ya udah dibaca aja setiap hari. Kira-kira hafal nggak? Bi dengan li bagi la, gitu ya? Iya la bagi, la pendek ya, la bagi, wa dan ala atas, la panjang tidak. Atau bukan. Bukan, oh iya gitu. Terus dilakukan, suka lagu ya tadi. Bi dengan li bagi la bagi, wa dan ala atas la bukan. La bukan. Asik juga Ustaz ya. Ini kemarin sudah kita sampaikan, ya karena nggak biasa digunakan, saya yakin juga lupa mungkin begitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah bergabung itu, insya Allah sudah insya Allah gitu. Jadi ada pelatihan secara khusus nanti. Nah, bagaimana Ustadz biasanya kalau mau bergabung? Kita selama ini alhamdulillah pakai daring itu bisa, online ya, pakai Zoom meeting gitu. Zoom meeting. Ya, Zoom meeting. Alhamdulillah sudah berjalan ini. Jadi dari mana saja bisa bergabung ya Ustadz ya? Kemarin ada yang teman SMA ada yang baik ya. Dari Bandung, dari Bali ada juga ya. Kemudian ada juga yang dari Kediri, dari Blitar juga ada. Gimana Ustadz caranya mau masuk ikut? Gabung aja nanti kalau memang berkenan silahkan untuk kontak, insya Allah kita gabungkan langsung. Gimana Ustaz nyarinya di Instagram, di Facebook atau? Ya mungkin nanti enaknya lewat sini aja, nggak masalah. Oh, lewat Radio Asa ya. Nanti kita lanjutkan ke Pak Sayhunya. Siap. Ya, atau kalau memang banyak dari awal ya kita intensifkan dulu dari teorinya, nggak masalah. Misalnya kalau yang ini kan sudah berjalan ya dengan langsung terjemahnya gitu. Kalau ini biasanya kita awali dengan materi dulu begitu. Materi ini paling enggak 6 kali pertemuan lah minimalnya. Ya tergantung suasana kondisi juga kan gitu. Iya. Ya. Jadi ternyata dari mana aja, siapa aja boleh ikut ya. Bisa. Ya, cuman kadang-kadang itu tadi keistiqomahan itu yang dituntut ya. Ada yang dulu itu semangat ya. Nggak ada 1 bulan, nah istiqomahnya menurun. Digigit tikus Ustaz. Iya, sekali nggak datang itu katanya kalau mau datang lagi malu, padahal nggak masalah. Apalagi metode kita yang kita gunakan itu metode santai. Iya. Santai itu gini, seandainya ketinggalan soal nggak masalah. Jadi dari ayat 1 sampai 5 misalnya dari itu, besok diulang lagi dari ayat 1 sampai 10, terus begitu. Nah, selanjutnya mungkin tambahnya satu ayat gitu. Nah, dengan demikian harapannya itu bisa hafal, bisa menguasai gitu. Karena kalau ya karakter otak itu kan kalau tidak pikirkan ulang, itu yang sering lupa. Itu hilang. Kalau dalam metode otak ilmu otak atrofi ya. Atrofi otak ya, pengecilan ya. Pengecilan sehingga lupa gitu. Ini Karos mau sapa-sapa dulu juga Ustadz, teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada Mas Misnari Ari ya, atau Mas Agus Ari dari Selangor, Malaysia. Masya Allah. Lalu ada Pak Ruot, ini dari Londo ya. Masya Allah. Lalu ada Mbak Umi Erhanifah, lalu ada Bunda saya di rumah juga nonton. Assalamualaikum semuanya. Iya. Lanjut Ustaz. Kita lanjut ya. Ya, ini mungkin untuk metode kertas ajaib 1 kita anggap cukup dulu ya. Iya, dengan lagu tadi ya Ustaz. Lagunya hampir mudah sebenarnya, nyaris mudah karena nggak terlalu banyak variasi ya. Misalnya yang ayat nomor 2-nya itu ya, baris keduanya. Fi di dalam mindari ila kepada qabli sebelum, misalnya gitu kan hampir sama kan. Fi di dalam mindari ila kepada qabli sebelum. Coba sekali lagi aja.
Fi dalam mindari ila kepada qabli sebelum. Iya, ya perkara lagu itu bisa dibenahi, nggak masalah. Nanti kalau sudah berjalan itu insya Allah enak. Ya memang ini Kak Res kan baru ini juga ya, sebelum juga nggak ikuti gitu. Nah sekarang sebenarnya kita akan melanjutkan di kertas ajaib itu yang di lembar 2 dan sebenarnya kita sudah mulai ke ini ada pola ya. Tadi saya mengingatkan ulang pola warna merah, kemudian ada lagi pola warna biru. Nah, biru itu kayak kalau kita pergi ke pantai itu yang kita lihat apa? Langit, air. Nah, ada langit, ada air kan gitu ya. Nah, pola-pola warna biru itu juga banyak dan saking banyaknya dan insya Allah orang Indonesia atau kita itu nggak terlalu kesulitan untuk mengenal kalimat ini karena sering kita dengar. Contohnya mukmin, yu'minuna itu apa artinya? Orang-orang mukmin. Orang mukmin, orang beriman. Itu warna biru kalau di metode sekejap. Ya, jadi artinya sering kita dengar dan nggak perlu banyak mengartikan. Itu hampir setiap barisnya itu ada warna biru. Ini dia metode sekejap gitu ya. Ya. Terus kemudian mungkin kita cuma mengenal pola kalau di pondok itu adalah pola dhamir ya, dhamir pola kata ganti itu ya. Misalnya itu kan ada dhamir itu ada 14 ya. Kalau di tasrif itu mungkin jenengan pernah belajar di situ. Itu ada hafalannya misalnya huwa huma hiya hunna hiya huma hunna. Nah, terus itu kalau di pondok sering menghafal gitu. Nah di metode sekejap itu nggak semuanya diambil yang sering keluar dari dengan Al-Quran itu sering keluar itu yang mana itu ternyata ada di baris 1, 3, 7, 9, 13 dan 14. Nah, itu pun sudah dikasih kode warna merah. Sehingga cukup mengenai gini, wadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Itu aja juga ada isyarat tangan ya. Nah, kalau kiri itu misalnya orang ketiga berarti tidak langsung ya. Kalau satu begini tunjuk satu itu berarti satu orang. Huwa itu dia satu orang. Terus hum itu banyak dengan banyak itu tunjuk 5. Huwa dia hum mereka gitu. Terus kalau yang kanan ini misalnya dengan menunjukkan orang kedua ya, angta kamu kan gitu. Angta kamu antum kalian gitu kan. Angta kamu antum kalian. Jadi sehingga kalau orang yang nggak ngerti bahasa Arab mungkin sudah mewarnai ini, sudah langsung teringat anta kamu ya, langsung anta kamu satu orang, terus antum kalian. Terus kemudian ana aku nahnu ditunjukkan di jadi nahnu kami gitu. Pengenalan dhamir sehingga kalau ngapalnya nggak usah banyak-banyak, tapi yang sering keluar di dalam Al-Quran. Berarti ada huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. 6 ya Ustaz? Iya 6. Jadi hanya cuma 6 aja. Itu yang dikuatkan dalam memahami atau dihafalkan itu dulu. Bagi pemula kan gak terlalu sulit. Tapi kalau bagi yang sudah berpengalaman ya mungkin kesemuanya itu gak masalah. Iya. Iya. Mungkin dicoba itu dulu. Boleh. Iya, coba ini masih dhamir ya. Dhamir. Kita mengenal dhamir dulu, setelah itu kita mengenal pola fi'il ya. Fi'il kata lampau kalau dalam bahasa Arab mungkin istilahnya adalah fi'il madhi kan gitu. Kalau fi'il nanti ada pola garis. Nanti kita jelaskan setelah ini ya. Masya Allah, banyak ya materi kita hari ini Ustaz. Iya, gak terasa udah jam berapa ya? 43 menit lepas dari jam 16. Gak apa-apa Ustaz, lanjut aja Ustaz. Lanjut aja, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pendengar atau pemirsa ini juga semangat ini mendengar. Iya. Ya, kalau masih penasaran ya, memang kita bikin penasaran cubik-cubik begini supaya apa? Intensif nanti. Kalau begini mungkin nggak bisa intensif nanti. Namanya pengenalan kan. Kenal kan sebentar aja sekilas gitu. Iya. Ya.
Coba kita coba ini modelnya Kak Ros ya. Berarti kalau kanan itu menunjukkan orang kedua, kalau kiri orang ketiga, ana nahnunya orang pertama ke arah kita ya. Coba. Huwadiyahum mereka ya. Huwadiyahum mereka. Coba. Huwadiyahum mereka. Lagi ya. Huwadiyahum mereka. Nah, lagi. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ya. Anta kamu antum kalian. Dari awal coba. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Itu dulu. Iya. Kesusu Ustaz. Relax kan enak itu. Coba ulang lagi, coba sendiri. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Nah, ini kan sebenarnya sering kita gunakan dalam keseharian kata ente itu anta ya ente. Nah, gitu. Kadang-kadang salah loh Ustadz. Berarti saya sering salah. Antum buat kamu saya Ustadz. Oh iya, itu untuk menghormat. Boleh ya. Sebenarnya untuk menghormat itu ya, untuk antum satu orang dipanggil antum. Iya. Itu untuk menghormat saja. Sebenarnya bisa, cuman secara bahasa Arab aslinya anta kamu, antum kalian. Oke, gitu, baru ya. tahu Ustadz. Oke, sudah bisa ya? Sudah. Kita tambah dengan ana. Saya. Aku. Ya sama sebenarnya, cuman ini untuk supaya enak ya, enak liriknya. Aku. Nahnu kita. Kami apa kita? Kita pakai kami aja. Nahnu kami. Jadi di 5 ini. Nahnu kami. Iya. Aku nahnu kami. Coba dari awal. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Ini baru beberapa kali ulang aja sudah bisa. Sudah bisa. Coba sendiri berani? Berani Ustaz. Luar biasa. Ayo silakan. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Anak aku nahnu kamu. Luar biasa. Beri aplaus untuk Kak Ros. Iya, maaf sumbang karena lagunya ya dapat dari Ustadz ini. Enggak masalah, mungkin saya aja yang sumbang. Ya nanti diperbaiki sendiri. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Kita lanjutkan. Lanjut Ustadz di halaman selanjutnya ya. Masih ada. Itu masih di situ dulu. Oh, masih di sini dulu. Oh, tapi nggak apa-apa dilanjutkan di halaman berikutnya aja supaya langsung bisa praktekkan ya. Kita langsung dengan pengenalan fi'il atau kata kerja ya, kata kerja. Kata kita mungkin pakai bahasa Indonesia, apalagi yang belum familiar dengan bahasa Arab. Mungkin kita pakai bahasa Indonesia dulu aja biar mudah. Itu dengan kata kerja lampau istilahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja lampau itu diwakili dengan istilah apa? Sudah atau telah. Ya. Kita ambil pakai telah aja ya. Present tense ya kalau bahasa Inggris. Present tense. Nah, di sini dalam metode sekejap itu di Al-Quran ada garisnya, ada tandanya, sehingga nggak usah mikir, oh ini kata kerja lampau, sudah ada polanya itu, ada tulisannya, ada garis warna hijau. Satu garis hijau itu berarti, wah ini menunjukkan kata kerja lampau. Berarti satu artinya garis. Telah. Gitu. Coba saya ulang lagi. Dalam metode sekejap ya, di mushaf khusus metode sekejap itu ada pola garis warna juga. Kalau tadi ada huruf warnanya, sekarang garisnya juga ada warna. Nah, yang pertama kita kenalkan warna garis hijau. Berwarna hijau. Satu dulu. Ya, nanti yang 2 ada lagi. 1 aja dulu. Ya, 3 enggak, belum. 1 aja dulu. 1. Apa itu? Tadi telah. Berarti telah. Lampau. Kalau mungkin pengenalan dalam bahasa sorofnya, bahasa Arabnya namanya apa? Fi'il. Apa kira-kira?
Belum tahu. Belum tahu Ustaz. Fi'il Belum sampai madhi. sana. Tapi sebenarnya nggak usah di anu dulu, nggak apa-apa. Mungkin membebani ngapalnya oke men. Pas pakai bahasa Indonesia saja. Telah gitu ya. Misalnya fa'ala ya. Fa'ala itu artinya mengerjakan kan gitu. Fa'ala itu artinya mengerjakan. Dhamirnya dia laki-laki. mengerjakan berarti dia mengerjakan. Fa'ala dia telah mengerjakan gitu dalam bahasa namanya metode sekejap ini. Asik kan? Asik. Mengenal apa namanya? Pemahamannya dengan lagu ini memang orang-orang ahli lagu itu seneng banget ini. Ya, didengarkan enak maksudnya. Rengong-rengong ya. Fa'ala dia telah mengerjakan. Berarti ini domainnya yang ngerjakan siapa? Laki-laki dia itu. Laki-laki satu orang. Iya kan. Fa'ala dia telah mengerjakan. Terus kali huwa terus Huwa hum. Jadi domainnya huwa. Ini fa'ala itu dari domainnya huwa kan gitu. Fa'ala dia telah mengerjakan. Terus kalau hum fa'alu gitu. Fa'alu mereka telah mengerjakan gitu. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu apa? Mereka telah mengerjakan. Coba dua aja dulu dikuatin. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Kita kayak paduan suara Ustaz sudahan. Iya, udah dapat Ustaz. Iya. Baik, lanjutnya tadi apa? Fa'ala fa'alu. Terus Huwahum terus anta antum. Anta berarti Fa'alta. 100. Fa'alta. Ada contekannya Ustaz. Fa'alta. Ya, fa'alta berarti apa? Kamu siapa? Laki-laki telah mengerjakan. Fa'alta. Pinter. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Terus kalau banyak antum. Kalian Fa'altum. Berarti gini. Fa'altum apa berarti? Kalian telah mengerjakan. Coba 4 dulu. Fa'alta dulu. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Sip. Coba dari depan. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian sudah mengerjakan. Kalian telah mengerjakan. Itu tadi polanya. Pola garis warna hijau. Ya. Kalau bahasa Arab tadi fi'il madhi. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris tadi apa? Past tense. Oh iya, kan present tense ya, past tense. Maaf. Enggak, present itu nanti mudhari ada lagi. Nanti. Oh iya. Satu aja dulu. Ya. Kesusu ya Ustaz ya. Iya. Kita lanjutkan. Berani? Boleh. Nah, apa berarti? Saya. Ana nahnu. Nah, berarti apa? Fa'ali. Fa'al. Fa'altu kalau di sini. Kalau tadi ana ya. Kalau jadi fi'il madhi menjadi fa'al fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'altum kamu. Fa'al menjadi fa'altu kamu. Kalian. Kalau fa'alna kami, kita. Iya. Kami atau kita. Kalau fa'altu huwahum. Fa'altu ana. Oh iya. Aku. Fa'alna nahnu. Kami telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Coba ulang lagi. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Coba sendiri. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Coba dari depan.
Fa'ala, kamu telah dia telah mengerjakan. Iya. Fa'alu, mereka telah mengerjakan. Iya. Fa'alta, kamu telah mengerjakan. Oke. Fa'altum, kalian sudah mengerjakan. Iya. Telah mengajarkan. Telah melakukan. Apa Ustaz? Telah mengerjakan, disamakan aja. Fa'altu, aku telah mengerjakan. Fa'alna, kami telah melakukan. Iya, kami telah mengerjakan. Iya. Ini tinggal diulang-ulang terus, sehingga kalau kita ulang-ulang, insya Allah akan mudah bisa. Ini kayak pelajaran bahasa Arab waktu saya SMP itu Ustaz. Enak mana? Enak mana? Enak mana? Karena ini sebelumnya belum belajar, jadi ini lebih susah Ustaz. Oh, masa? Iya. Oh, gitu. Mes- Padahal ini kan metodenya mudah karena ibaratnya kan baru hari ini Ustaz saya ya masuknya ya. artinya langsung bisa nyantol kan? Langsung bisa nyantol. Langsung. Kalau dulu saya juga belajar di madrasah itu, ya mungkin hanya dengong sih. Iya. Dulu itu pakai yang tadi Ustaz yang huwa huma hum. Iya. Yang Terus satu begitu. tasrif ya, sorofa itu yang 14 itu semuanya. Itu. Semuanya. Nah, kalau kita pengen pelajari Al-Qur'an itu kalau dalam metode ini itu kalau semuanya bisa bagus. Cuman untuk pemula atau kita supaya lebih cepat untuk memahaminya diprioritaskan yang tadi ada warna merah tadi dengan istilahnya apa? Sel darah merah. Jam berapa? Sekarang menit ke-55. Masih ada 5 menit Ustaz. 5 menit. Gimana ini? Diulang-ulang apa? Kita ulang saja Ustaz daripada nanti kita terlalu banyak materi dan loss banget. Iya, sedikit yang penting Mancep ya. Jadi dhamir dan pola fi'il tadi ya dulu ya. Dari Iya. dua ya. Iya. Ustaz, saya kok ada pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan Al-Qur'an ini Ustaz? Mendapatkan Al-Qur'an apa? Yang ada merah hijau birunya ini. Oh, ini apa namanya? Nanti pesan aja langsung ke, nanti di sini ada alamatnya sendiri. Biasanya pesannya lewat temen gitu. Ada waktu pelatihan itu memang oleh mentornya itu dibawakan, terus kemudian ada yang kurang itu ada yang pesan begitu. Memang khusus ya Ustaz ya. Memang khusus. Bahkan Al-Qur'annya memang nggak dicetak secara banyak enggak. Tetapi siapa yang pesan baru dicetak gitu. Iya, Karena untuk mempermudah ya tadi ya. karena dicetak saya khusus mungkin spesial ya, spesial. Tapi kalau untuk belajar kan nggak masalah spesial berapa. Yang penting sebenarnya yang terpenting di sini adalah keseriusan, kesungguhan dalam mempelajari itu ya. Siap. Iya, kita tahu maknanya, kita mudah menghafalnya, begitu ya Ustaz. Allah. Lanjut Ustaz, monggo. Dari awal dari Boleh. dhamir tadi ya. Wadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Ulangi lagi ya. Wadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Kurang lancar sedikit ya. Coba Kami ya Ustaz, kan kita kami. Ya sebenarnya sama saja sebenarnya, tapi untuk Biar memudahkan gitu, biar sama aja sama teman-temannya. irama ya. Iya. Oke, yuk. Huwadiyakum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Oh, berarti jangan langsung banyak, sedikit-sedikit dulu aja. Dua aja dulu dikuatin, baru tambah dua kuatin tambah 2 gitu ya. Siap. Oke, coba di rumah juga bisa mencoba ya, meskipun ada orang nggak masalah kan. Kan belajar yang bagus Ustaz. Belajar yang bagus. Nggak boleh malu ya. Kalau bisa dibunyikan aja, jangan dibatin-batin ya. Iya, siap. Nanti kalau dibatin-batin darah nih batin apa ya. Iya, kita ulangi lagi yuk. Siap. Huwadiyahum mereka. Ulangi lagi. Huwadiyahum mereka. Lagi. Huwadiyahum mereka. Lagi. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Lagi. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Iya, dari huwa. Huwa dia.
mereka, anta kamu antum kalian. Ulang lagi. Huwa dia mereka, anta kamu antum kalian. Iya, nggak usah tergesa-gesa. Ketahuan ini. Iya, saking daripada semangat. lupa ya. Sampai lali enggak. Insya Allah enggak ya. Insya Santai Allah, aja, ya relax aja. Ustaz. Huwa dia mereka, Anta kamu antum kalian. Terus ditambah 2 lagi. Anak aku nahnu kami. Lagi. Anak aku nahnu kami. Lagi. Anak aku nahnu kami. Coba dari depan. Huwa dia mereka, anta kamu antum kalian. Anak aku nahnu kami. Masya Allah. Coba sendiri berani. Huwa dia mereka, anta kamu antum kalian. Iya. Anak aku nahnu kami. Luar biasa. Ya meskipun sumbang-sumbang ya. Yang Gak penting apa-apa. saya tahu artinya sekarang. Iya. Sekarang coba yang kita ke pola fi'il ya. Yang terakhir 1 menit ya masih cukup insya Allah. Cukup Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Saya lupa nadanya Ustadz. Nah, fa'ala dia telah mengerjakan. Coba. Fa'ala dia telah mengerjakan. Gak usah tergesa-gesa, santai aja. Ya, ulangi. Fa'ala dia telah mengerjakan. Oh, ada penggalannya ya Ustadz Ini ya. biar nggak terlalu ngosrong ya. Coba ulang lagi sendiri. Fa'ala dia telah mengerjakan. Oke, lagi. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu. Mereka telah mengerjakan. Ulang lagi. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Dari depan. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Oke, dari depan. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Iya, terakhir fa'altu. Aku telah mengerjakan. Fa'altum Keliru. Kamu mulai dari awal. Fa'alna. kami telah mengerjakan. Fa'altu. Aku telah mengerjakan. Fa'alna. Kami telah mengerjakan. Lagi. Fa'altu. Aku telah mengerjakan. Fa'alna. Kami telah mengerjakan. Dari depan sendiri ya Pak. Fa'ala. Iya Ustaz. Iya, Fa'ala. betul. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Iya, luar biasa. Pria plus untuk Kak Ros. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak terasa Sudah jam 5 lebih. sedikit. Terima Cukup. kasih Ustadz ilmunya hari ini. Meskipun kita sedikit banyak sudah agak tahu ya ini, tapi dengan metode ini jauh Lebih gampang ya. lebih gampang dan menyenangkan begitu Ustaz. Asik ya. Asik. Kalau biasanya kan pertama tanpa nada. Nada. Kita juga tidak pakai tangga lah ibaratnya kan. Ini tadi tangga ya. Ana nahnu, huwa hum, anta antum itu kan pakai tangga. Jadi kita tahu kalau sebelumnya mungkin metode-metode waktu saya belajar ya, saya pribadi karena teman-teman nggak bisa langsung komen ya. Itu kan rancak bana ya. Semuanya aja langsung nggak ada tangga-tangganya. Iya. Dan memang sebenarnya metode itu banyak sekali metode faham Quran itu banyak banget gitu. Itu salah satu alternatif yang mungkin
ada yang cocok atau banyak yang cocok karena suka. Yang penting suka duluan gitu. Suka sudah semangat insya Allah. Mungkin gitu ya. Terima kasih Ustadz. Ini ada, karena kita udah mepet banget waktunya, Ustadz boleh closing statement? Iya. Boleh, terima monggo. kasih Kak Ros. Ya alhamdulillah semuanya kita bisa belajar bareng. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua dalam apa? Dalam rangka untuk lebih dekat dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya, dengan membaca sehingga kita faham. Sehingga ketika kita baca Quran itu kita langsung paham, itu insya Allah lebih enak insya Allah, lebih semangat ya. Kemudian mudah-mudahan bisa gampang untuk menghafalkan, dan yang terpenting setelah itu semua adalah bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan kita semua bisa. Saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Seandainya benar semata-mata dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Seandainya salah, tentunya kekhilafan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi 1 jam terakhir kita sudah belajar. Terima kasih juga pribadi Kak Ros mengucapkan pada acara Ngasor juga Radio Asa. Karena acara ini Kak Ros les private ya. Metode baru, metode yang menyenangkan dan banyak digemari oleh kalangannya. Terima kasih buat Sobat Asa yang sudah bergabung dari awal acara hingga akhir acara. Ketemu lagi dengan acara Ngasor Ngaji Sabtu sore bersama teman-teman Radio Asa.